Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Aku punya tetangga, Din. Iya. Usianya udah 75 tahun lebih. Iya, wow, udah lumayan. Tapi giginya masih utuh, jalannya masih tegak. Giginya utuh, itu umur 70-an itu luar biasa. Luar biasa. Pas aku tanya ya, Mbah, kok giginya masih bagus ya padahal usianya udah segini gitu kan. Kata mbahnya? Dia bilang, aku rajin minum susu dari kecil, dari bayi sampai sekarang. Masya Allah, luar Sampai biasa. usianya yang 75 Sampai lebih itu usia masih senja. minum susu. Dan anak-anaknya tuh dijatah pokoknya harus beli susu buat beliau ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa karena aku nggak Kekuatan. suka. Aku dan susu maju. Kamu anak susu. Aku anak susu. Jadi kalau aku tuh inget banget susu itu yang dulu waktu aku SD itu mama tuh punya langganan yang jualan susu itu lewat di perumahan aku keliling gitu Mbak Ju. Susu segar betul. Jangan susu murni nasional. Itu ya? Susu yang udah dipaku kan. Jadi susunya itu diplastikin gitu Mbak Ju, dan itu susu sapi, susu sapi perah yang harus direbus dulu itu. Nah, that one gitu. Jadi mama kalau misalnya beli itu enak banget. Mama kalau beli itu di misalnya 5 atau ya biasanya 5 sih. Aku ingat satu paket itu 3.500 Mbak Ju. Dulu ya. Dulu sekarang kan 1 liternya nggak boleh 15.000 ya. My goodness, I don't know Maju apa sekarang naik. Harganya tuh pada melangit semua gitu. Nah, harga 3.500 itu biasanya 2 cup baju aku sama adikku gitu. Jadi setiap hari tuh kita minum susu segar itu. Tapi sayang banget itu cuman bertahan beberapa tahun aja karena di tahun berikutnya si bapaknya itu udah nggak keliling lagi. Aku nggak tahu deh kenapa Mbak Jo. Tapi kamu tetap minum susu ya? Tetap. UHT? Iya akhirnya ganti yang UHT. Gitu. Gitu sih. Jadi itu pengalaman aku yang aku nggak lupa dulu itu waktu aku masih SD adalah minum susu sapi segar. Gitu. Kalau saya sih emang beneran nggak suka minum susu karena emang anak kampung, di rumah itu orang tua saya ekonominya kurang banget, jadi jangan kan beli susu ya udah bisa makan aja udah syukur alhamdulillah gitu. Terus saya pernah kecelakaan Din, terus susah makan akhirnya harus minum susu. Dari situ jadinya doyan susu sampai sekarang, tapi nggak suka sekarang tuh minum susu yang bentuknya susu cair terus diminum gitu, nggak suka. Sukanya produk olahan susu, semua dairy product. Dairy product I love it. Ada keju, ada mentega, ada krim-kriman, butter itu. Ya butter tuh yang mentega, margarin beda lagi, margarin dari nabati. Jadi Maju suka ya dairy produk olahannya, termasuk yogurt benar. Oh iya, aku juga suka banget itu yogurt. Tapi Maju berarti nggak suka minum itu susu UHT itu Maju nggak suka? Enggak. Nggak suka ya? Aku suka. Apalagi yang ada rasa-rasanya, aduh paling nggak mau. Aku suka tuh nyobain satu-satu Maju. Kalau aku tuh sesekali minum susu UHT. itu karena nyadar aja memang kita tuh butuh minum susu gitu loh, untuk kepadatan tulang, untuk gigi gitu loh Din. Karena sadar, bukan karena suka. Karena butuh ya, minumnya itu karena butuh bukan karena suka. Tapi jarang juga. Kalau aku suka Maju, aku kebalikan Maju. Jadi dari kecil emang udah doyan gitu, emang udah sering dan dibiasain sama mama, adikku juga. Kalau dia ada cerita lain ntar aku ceritain. Ini aku dulu, jadi gedenya itu aku ada di titik ketika jerawatan Baju. Jadi ternyata salah satu penyebab aku jerawatan adalah minum susu gitu, minum dairy product gitu, termasuk susu kan gitu. Jadi akhirnya ketika aku stop dan mengurangi sih, itu tuh ngaruh gitu. Oh iya, jerawat aku lebih jarang keluar gitu, berkurang gitu daripada aku banyak minum susu dan makan dairy product gitu. Akhirnya ya udah gitu, aku mengurangi gitu Maju, meskipun nggak bisa, namanya juga suka ya Maju. Berarti kamu termasuk yang
alergi laktosa itu dia. Mungkin gitu pas gede ini, padahal kenapa pas gede ya, kecil juga nggak apa-apa. Mungkin karena udah kebanyakan kali ya. Iya itu Susunya. mungkin karena kebanyakan sih Kalau gitu. suami saya itu rajin minum susu sampai sekarang. Dari kecil memang dia suka minum susu dan jadi biasa kan memang minum susu sampai sekarang. Nah, untuk negara-negara di dunia ini Iya. ya peminum susu terbanyak ternyata Finlandia ya dunia. Finlandia dan beberapa negara Betul. Eropa Negara lainnya, yang termasuk Jerman. Pendidikannya nomor 1 di dunia itu ternyata dia peminum susu. Mungkin terbanyak. mereka bangun tidur tuh udah minum susu, nanti siang minum susu lagi, kali malam ya, mau Maju. tidur minum susu, nggak bisa tidur katanya Minum minum susu. susu hangat itu Iya, bisa benar. mempercepat kita untuk tidur nyenyak gitu. Minum lagi susu. Iya. Kalau ada negara yang meminum susu atau mengkonsumsi susu terbanyak di dunia, ada juga yang menghasilkan susu terbanyak di dunia, Baju. Nomor 1 ternyata Uni Eropa gitu, EU gitu, European Union. Jadi negara di Eropa itu yang paling banyak menghasilkan susu. Dan fun fact-nya, Baju, yang nomor 3 di dunia menghasilkan susu paling banyak adalah India. Oh my goodness. Dan India terkenal minum susu juga jauh dibandingkan Indonesia. Indonesia terkenalnya kurang minum susu. Sayang dan banget ya. India suka banget minum susu. Termasuk produk olahan susu lainnya kayak mentega, Iya. ada ghee di sana itu ya, ada minyak samin gitu kan. Oh, Itu iya. produk turunan-turunannya dari susunya itu. Benar. Ada macam-macam susu ya, Mbak Ju. Produk gitu. susu ya. Produk Nama-nama susu. produk. Ya. Iya. Dan fungsinya Dari beda-beda. benar, dari susu bayi, susu formula ya, Mbak Ju, sampai susu buat orang tua gitu. Buat manula. Buat manula, Yang betul. udah mulai keropos tulangnya, ada susunya sendiri. Iya benar gitu. Susu yang osteoporosis. mencegah osteoporosis. Termasuk emak gue tuh minum kayak gitu. Iya, Mbak Huti aku, Maju. Dulu itu tuh mama suka Untuk beliin. mencegah tulang keropos juga ada untuk kesehatan sendi, Din. Oh iya. Karena kan, sendi itu ada pelumasnya gitu kan, dan dengan susu itu pelumasnya itu jadi lebih aktif, lebih tebal gitu, lebih banyak gitu kan. Biar pelumasnya itu semakin banyak jadi nggak tulangnya sakit. nggak sakit, ada bantalannya. Gitu, bener. Itu susu yang buat manula ya, Mbak Jo. Yang formula juga macamnya Masya Allah. Nggak kehitung deh kayaknya. Banyak banget. Dan itu bahkan sesuai umur ya, Mbak Jo. Berapa bulan, berapa tahun gitu, sampai 5 tahun kalau nggak salah. Kalau susu formula yang buat anak-anak tuh. Gitu. Dan ada susu yang kontroversi, Din. Apa? Susu kental manis. Kan kemarin sempat jadi kontroversi kan, dibilang susu kental manis itu bukan susu. Betul. Dia hanya gula yang dipadatkan ya, dikentalkan, dicampur dengan kayak perasa atau apa kayak gitu, dicampur dengan ya ada susunya tapi kadarnya sedikit Sangat banget. sedikit. Lebih tinggi gulanya. Bener, dan itu kenapa disebutnya susu kental manis gitu ya, Mbak Jo, padahal kadar susunya Condensed sedikit. milk itu. Dan di kampung-kampung itu banyak ibu-ibu yang memang dari tingkat ekonomi yang kurang itu tuh ngasih anaknya susu kental manis itu, Din. Oh iya. Iya, pakai botol gitu kan, dicairin dulu gitu penggantinya susu formulanya, karena susu formula mahalnya luar biasa. Yang paling murah aja kayak, mohon maaf ya kalau nyebut produknya kayak SGM itu kan termasuk yang murah ya. Tapi itu buat orang kampung tuh mahal banget, apalagi kalau anaknya butuh banyak ya susunya ya, sehari bisa berapa botol gitu kan, lumayan itu. Iya benar. Jadi apa namanya, susu itu memang penting gitu maksud aku. Dan selain tadi yang apa namanya susu buat anak-anak, terus kan manula yang umur apa namanya masih sekolah SD sampai ini juga banyak kan susu yang banyak banget. Ya ada susu UHT macam-macam. Susu bubuk. Ada susu buat bikin kue juga ada. Dan itu murah, Din. Susu Kiloan. ada lagi susu itu, Maju, yang bukan condensed milk tapi evaporasi itu loh. Susu evaporasi. Yang buat bikin kue juga kan bikin itu. Kue, ya, bikin kue. Ya kayak gitu. Yang buat apa sih itu? Susu apa sih itu, Maju, yang buat masak itu loh, Maju. Cooking cream. Nah Itu enak banget dan itu mahal banget. Seiprit gini tuh 45.000 tuh. Tapi memang gurih sih ya.
cuma buat misalnya sup krim gitu dikasih di atasnya, atau masak spaghetti carbonara yang Wow, creamy itu. gitu kan, itu juga pakainya krim yang cooking cream. Iya, cooking Terus cream. bisa jadi whipping cream, ada lagi Oh banyak iya, banget produk whipped olahan cream. susu. Iya, banyak banget macam-macam susu juga Keju aja banyak macam-macam. Oh my god, kalau misalnya ngomong keju itu I can't resist nih kalau iya, keju itu. sama kemarin Baju kan waktu itu kita terakhir aku di sini Baju beliin terang bulan. Martabak manis kalau kita Martabak nyebutnya terang manis. bulan, kalau orang Jawa Timur Kalau orang bilangnya ya. Oh iya, bilang itu terang bulan. Aku beberapa hari, seminggu kemarin kalau nggak salah Baju, aku pikiran gitu, lihat di mana gitu. Terus ada orang antri terang bulan, aduh kemarin aku dibeliin baju tuh gitu. Beli antar gitu. Beli baju yang keju. Oh my god, rasanya. Keju susu itu ya, manis-manis, asin, gurih. Oh god, iya, aduh. Keju tuh, aduh enak I banget. can resist baju. Kalau itu emang aku dari kecil sih doyan. Keju tuh mau model kayak gimana aja, mau sampai sekarang gitu. Sama aku juga. Terutama keju-keju yang mahal, Din. Aku suka keju yang mahal. Iya, enak gitu kalau yang itu. Tahu keju edam nggak yang biasa buat bikin ini, buat bikin bukan nastar, kastengel. Itu tuh kadang saya potong dan saya makanin gitu aja, tapi memang asinnya luar biasa, cuma makannya dikit-dikit gitu. Iya. Dan itu buat craving tuh enak banget itu. Ada yang apa namanya kalau yang di mana aku lupa, Prancis apa ya, di mana. Jadi itu ada satu plate gitu yang itu kejunya macam-macam itu loh Maju. Yang ada terus ada blue cheese, Gouda cheese, parmesan cheese, macam-macam. Nah kayak gitu. Di Italia keju parmesan itu jadi bahan utama masak ya. Semua masakan ada keju parmesannya, kayak micin buat mereka ya, kayak ini loh penyedapnya keju. Tuh keju parmesan. Padahal di sini harganya gila. Mahal banget, habis gitu. Terus selain keju ada yogurt juga, adu baju itu aku juga I can resist yogurt. Mau yang kayak gimana deh aku mau gitu. Mau Greek yogurt, mau yogurt yang cuman kemasan di itu, mau yogurt yang disedotin gitu. Nah itu juga oke. Mau yogurt yang bikin sendiri, yuk gitu semuanya aku jabanin Baju kalau yogurt itu. Nah, kamu suka produk olahan susu, suka susunya juga. Benar, ya nggak bisa jerawatan itu tadi, jadi aku emang mengurangi banget daripada dulu. Mungkin kebanyakan bener Baju juga, kebanyakan gara-garanya. Kalau misalnya enggak sih sebenarnya juga enggak gitu. Makanya in moderation ya kalau mengonsumsi apapun. Kenapa sih kita penting banget bahas kayak ginian, bahas tentang susu, Din? Karena memang secara angka ya Baju, kan kita itu jauh banget dari India gitu kan, padahal kita sama-sama Asia gitu kan. Iya. Bener gitu. Dan sama-sama negara berkembang ya. Betul, sama-sama negara berkembang, tapi India jauh banget di atas kita dalam hal mengkonsumsi susu salah dan satunya memproduksi susu. Nah itu gitu, jadi makanya kan kenapa kita bahas ini gitu. Jadi dan alhamdulillah ya Baju, mungkin ya memang masing-masing orang kan ketahanannya beda-beda. Karena aku suka minum susu tadi, gedenya itu jarang sakit. Padahal pas kecil mungkin salah satunya ya karena aku sering mengkonsumsi susu itu tadi gitu. Jadi emang susu itu kan buat tulang. Tapi memang yang paling penting gitu banget tuh tulang dan gigi, karena yang bahaya itu kalau kita kurang susu itu takutnya osteoporosis itu dan termasuk juga nanti membungkuk itu kan, bahaya banget kan. Sama giginya cepet bolong, cepet tanggal gitu karena kurang kuat kan ya. Benar. Sama ternyata tadi aku baca juga susu itu buat ini kuku Baju. Iya, kesehatan, benar, untuk kesehatan kuku juga gitu. Tapi susu nggak baik buat mata loh, Din. Oh ya, kalau susunya panas abis itu ditaruh mata. Kirain aku apa? Ya. Susu. Sama kayak ini juga, durian juga nggak baik untuk gigi loh, Din. Kalau nggak dikupas. Ada. Ya kan? Iya, makan durian nggak dikupas, ya ngupasnya pakai gigi, iya bahaya dong. Protol giginya bahasa Jawanya. Langsung lepas semuanya. Yang punya gigi. Kamu udah serius banget sih soalnya ya. Iya dari tadi kita ketawa aja deh. Oke deh.
Saya juga Apalagi? maksa anak saya untuk minum susu, Din. Ini minum susu, kamu anak kecil jangan minum kopi ya, minum susu, nah gituin. Iya makanya apa namanya yang kopi itu aku sukanya juga yang ada susunya Maju. Kalau misalnya Kamu black sukanya itu, yang black. yang black itu aku ntar nggak bisa tidur gitu. Jadi mending yang ada susunya dikit lah nggak apa-apa gitu. Karena aku biar juga bisa tidur. agak-agak khawatir ya, karena kan aku nggak minum susu gitu loh, jarang banget minum susu. Takutnya tuh terjadi apa-apa dengan tulang. Tapi Iya. aku mikir lagi, aku kan suka juga olahan susu, bukannya itu hampir sama. Meskipun beda sih kandungannya Maju kalau susu murni Beda kan. udah diolah sama yang masih murni. Tapi saya pikir kalsium bukan cuma dari susu gitu Iya. kan. Dari protein yang lain juga bisa gitu, nggak harus susu. Bener. Dan yang tadi aku kangen banget itu emang bener sih Maju. Aku pengen beli susu murni yang kayak dulu aku SD itu. Soalnya itu fresh produce. Dan aku doyan juga itu, Din, yang fresh produce. Jadi itu ceritanya tadi kayaknya aku belum cerita deh. Dia diproduksi dipaknya itu ya Maju. Dipaknya itu pagi di salah satu kecamatan gitu, yang itu ya 1,5 jam dari kabupaten aku tinggal gitu. Terus udah selesai dipak dan didistribusikan di seluruh ini apa namanya kecamatan-kecamatan tetangga gitu. Itu tuh sampai sore, sampai sehabisnya gitu. Nyampe di perumahan aku sore gitu. Jadi itu yang jadi bikin kamu minumnya sore ya, malam mau malam gitu. bener. Cuma ada beberapa penjual yang nakal, Din, kadang-kadang susunya dicampurin apa gitu. Tuh, iya itu kan sih. kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu benar. Tapi kalau kamu udah terbiasa minum susu yang murni, udah tahu rasanya susu murni kayak apa. Kalau misalnya dicampurin kan pasti ketahuan ya. Udah berasa gitu rasanya. Dan iya kayak gitu, makanya itu yang berkesan banget. Makanya tadi terus Maju ngomong lagi aku jadi inget, iya ya itu fresh produce banget gitu. Jadi aku jadi pengen gitu. Di mana ya? Di sini Aku pengen ada apa banget enggak? suatu hari gitu, Din, kita ya mungkin ya ke peternak susu gitu. Oh iya. Terus merah sendiri. Nggak berani aku merah sendiri. Maksudnya bapaknya tega. suruh merah. Minta tolong direbusin, nanti kita minum gitu. Iya. Tapi di tempatnya gitu loh, Din, yang benar-benar masih asli susunya. Ada tuh aku pernah lihat Maju di apa namanya peternakan sapi di Bandung kalau nggak salah, aku diliput di TV waktu itu. Ya gitu, jadi merah sendiri, terus habis itu bisa langsung direbus terus diminum. Aku geli merah-merahnya. Aku kasihan sih kalau aku kasihan susu apa namanya sapinya gitu. Iya. Ada beberapa mitos tentang susu yang kayaknya butuh diluruskan, Din. Sorry, oke. Iya benar, Ya ada. kan, mitos-mitosnya itu diantaranya susu itu Cuman untuk kepadatan tulang, iya oke. mengandung vitamin D ya. Mengandung, Padahal fungsinya nggak cuma itu, banyak banget fungsinya, mengandung vitamin A, vitamin B, bisa juga untuk apa namanya, kalau yang kurang nutrisi gitu bisa lebih tercukupi ya nutrisinya. Misalnya buat orang-orang diet gitu kan. Nah diet kan biasanya makannya itu ya sayur-sayuran, terus habis itu nggak ada karbonnya segala macam gitu. Nah susu ini bisa untuk menambal kekurangan nutrisi yang tadi itu. Termasuk gitu. mencegah anemia juga. Terus katanya itu susu hanya untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oh tentu tidak. Orang dewasa pun itu juga butuh untuk mengkonsumsi susu gitu. Malah menurut sumber yang kita baca ya, susu untuk bayi anak-anak itu kan paling sekitar 500 ml per hari. Kalau orang dewasa tuh bisa sampai 1.200 ml loh. Seliter lebih berarti, Din. Kamu minum susu sehari seliter? Enggak. Aku juga nggak setiap hari Maju, karena itu tadi aku kan sudah terlalu banyak mungkin ya, jadi aku sudah mengurangi, cuman kalau pengen aja gitu. Gitu. Terus kalau misalnya minum susu itu, ini mitos lainnya, mitos tentang susu. Bikin gemuk tadi itu. Bikin gemuk. Enggak. Ternyata enggak ya. Iya, kalau kebanyakan iya ya Maju, bikin gemuk pasti gitu. Tapi di sini enggak gitu, justru ya itu tadi contohnya yang diet tadi gitu. Kalau yang lagi diet bisa menggantikan nutrisi yang hilang ya. Terus selanjutnya adalah saat sedang hamil Oh, penting ibu hamil. untuk
kalau mitosnya nih ya, ibu-ibu yang hamil itu penting Lebih untuk baik, mengonsumsi susu bubuk khusus untuk ibu hamil. Benar. Padahal Faktanya, susu bubuk khusus ibu hamil itu banyak sekali mengandung bahan tambahan yang bikin jadi obes. benar. Ibu-ibu yang hamil itu biasanya obesitas gara-gara salah satunya karena susu. Iya. Nah, susu yang murni itu ternyata jauh lebih baik. Kandungan nutrisinya tinggi dan nggak bikin obesitas. Selama diminum dengan porsi yang wajar ya, in moderation. Benar. Lagi-lagi kayak gitu. Dan kalau itu mungkin apple to apple ke ini Baju. Nanas tuh nanasnya. Itu tuh semakin raw makanan, semakin nutrisinya bukan itu raw sih, semakin sedikit banyak. diolah gitu ya. Iya, raw itu kan asli Baju. Apa? Enggak, tapi kalau susu mentah kan nggak boleh Iya, tapi maksudnya ya nggak mentah juga. Semakin sedikit proses pengolahannya kan cuma direbus aja langsung minum itu bagus. Sedangkan susu bubuk itu udah diolah, mengalami proses yang segitu panjang sampai bisa jadi bubuk dan juga ditambahkan bahan tambahan lainnya. Itu yang kita nggak tahu ya. Itu yang bikin obes ya Baju. Ya, jadi seperti itu teman-teman bahasan kita tentang susu. Kita ingat bahwa kita wajib atau harus minum susu itu sampai tua ya, masih untuk perlu kepadatan banget tulang. Aduh, ngomongin kayak gini pada orang, padahal aku jarang minum susu. Ya tapi kan ini sebagai pengingat diri Baju sebenarnya kayak gitu. Ini self reminder buat gue. Harus lebih banyak minum susu kayak Dini ya. Iya, tapi jangan kebanyakan juga, ntar kayak saya jerawatan. Ya, terima kasih teman-teman udah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.